Beberapa tahun ke belakang ini gue merasa perkembangan GPU mid-range kayaknya kok kontradiktif ya dengan perkembangan monitor. Di mana monitor di atas 1080p itu sekarang kita bisa temukan dengan harga yang sangat terjangkau. Atau bahkan bisa lebih murah dari monitor 1080p itu sendiri. Bahkan sekelas monitor 4K aja beberapa tahun lalu itu sempat gue beli dengan harga 5 jutaan, tapi sekarang udah banyak banget yang jual di harga 3 jutaan. Jadi di sini gue sangat yakin di mana monitor seperti 2K dan 4K ini akan semakin mainstream ke depannya. Dan kita tahu semakin tinggi resolusi monitor kita, maka VRAM yang dibutuhkan untuk memainkan game tersebut juga akan semakin meningkat. Tapi entah kenapa ya, kok selama 10 tahun terakhir itu perkembangan GPU mid-range VRAM-nya ya masih sebatas 8GB saja. Sehingga dengan begitu banyak sekali yang berpendapat kalau VRAM 8GB ini tuh udah semakin tidak cukup bahkan untuk memainkan game di resolusi 1080p sekalipun. Ya, fenomena ini terjadi gue rasa karena mayoritas gamers ini sepertinya masih suka membeli GPU dengan VRAM 8GB. Entah itu karena memang GPU-nya sesuai dengan budget mereka, atau memang juga karena tidak ada opsi GPU lain dengan VRAM yang lebih tinggi, ya setidaknya bisa menawarkan dengan harga lebih murah, atau kalau memang lebih mahal itu bedanya tipis. Nah, di tengah drama per-VRAM-VRAMan ini akhirnya ada salah satu kubu yang paham dengan situasi pasar. Ya, siapa lagi kalau bukan Radeon dengan GPU 16GB-nya yang mereka bisa jual dengan harga bahkan jauh lebih murah dari GPU 8GB. Ini dia RX 9060 XT 16GB yang secara SRP dia bahkan jauh lebih murah dari sebuah RTX 5060 Ti 8GB. So, gue rasa ini akhirnya ada sebuah GPU dengan VRAM 16GB yang layak dipertimbangkan. Dan AMD pun menjanjikan performa GPU ini bisa lancar untuk main game di 1440p dan bahkan punya performa yang setara dengan RTX 5060 Ti itu sendiri dengan harga yang jauh lebih murah. Di sini gue menggunakan sampel dari Asus Prime RX 9060 XT 16GB OC Edition. Akhirnya ada sebuah GPU 16GB dengan harga yang cukup masuk akal dan dia merupakan GPU generasi terbaru yang tentunya akan menawarkan teknologi terbaru juga. Nah, seperti RX 9000 series lainnya, di 9060 XT ini tetap menggunakan arsitektur RDNA 4 yang tentunya menggunakan fabrikasi terbaru, lalu punya kemampuan ray tracing yang jauh lebih kompetitif, serta memiliki AI accelerator generasi kedua yang mana mampu menjalankan FSR 4 yang mana ini sudah mulai memanfaatkan machine learning di upscaling-nya. Nah, secara spesifikasi di atas kertas, RX 9060 XT ini tetap menawarkan 32 compute unit dengan 2048 shader core. Namun sekali lagi dia punya sebuah AI accelerator yang kali ini bisa lebih usable, contohnya digunakan untuk mengeksekusi fitur FSR 4. Tentunya dengan kehadiran dedicated hardware terbaru seperti ini membuat FSR 4 itu belum bisa dijalankan pada GPU RDNA 3, apalagi RDNA 2 yang sama sekali tidak memiliki AI accelerator. Nah, kemudian secara clock speed untuk si RX 9060 XT ini tuh meningkat sangat signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Dan memang betul lewat sampel GPU Asus Prime yang gue pakai di sini tuh si RX 9060 XT-nya bisa berjalan di 3 GHz lebih saat lagi main game. Dan ini adalah clock speed default yang dibawa oleh GPU ini. Dan terakhir untuk TGP-nya sendiri di sini sekitar 160 watt yang mana ini lebih irit dibandingkan 7600 XT sebelumnya. Nah, untuk sampel GPU Asus Prime sendiri dia merupakan GPU dengan triple fan. Secara dimensi Asus Prime ini tergolong GPU triple fan yang tidak terlalu bongsor karena panjangnya itu di bawah 310 mm. Dan dia juga di sini tuh hanya memakan 2,5 slot saja. Nah, untuk I/O port yang biasanya ada 4, di sini tuh hanya ada 3 buah aja, yaitu 1 kali HDMI 2.1 dan 2 DisplayPort 2.1. Ini bukan spesifik di tipe Asus aja, tapi memang bawaan dari 9060 XT itu sendiri. Gue pribadi sih berpendapat ya, kenapa AMD itu cuma ngasih 3 port aja untuk GPU ini, karena mungkin user yang make GPU di kelas harga seperti ini tuh sangat jarang sekali memanfaatkan full semua port, jadi rasanya sih 4 itu dirasa mubazir, dan kalau dikasih 2 ya tentunya terlalu pelit dong. So dikasih 3 nih, yang mungkin aja dirasa pas. Anyway, secara desain Asus Prime Radeon ini tuh nggak beda jauh ya sama Asus Prime GeForce. Bisa dilihat perbandingan desain antara 9060 XT dengan 5060 Ti, yang memang sebetulnya keduanya ini menggunakan desain cooling yang sama. So, tampilannya no RGB, terus berwarna full hitam, dan ada detail garis-garis berwarna putih di bagian depan, dan juga ada ventilasi pada bagian backplate-nya.
Begitu secara build quality ya seperti GPU Asus Prime pada umumnya, frame depannya berbahan plastik dan backplate-nya ini full metal. Nah, sebagai GPU Asus tentunya si 9060 XT ini juga sudah menggunakan teknologi cooling seperti axial tech fan dan dual ball fan bearing, dan juga Asus 9060 XT ini dilengkapi dengan software GPU Tweak 3 yang berfungsi sebagai hardware monitoring serta juga memfasilitasi buat kalian yang suka overclocking atau undervolting. Sebagai user monitor 4K, gue akan coba testing si 9060 XT ini dari sudut pandang user yang punya monitor resolusi tinggi macam 2K dan 4K. Apakah RX 9060 XT dengan VRAM 16GB ini jadi GPU yang pantas digunakan nih pada skenario tersebut? Dan gue juga akan sedikit bahas image quality dari upscaling FSR 4. Untuk pengetesannya, gue akan pakai CPU Ryzen 7 9800X3D, CPU gaming terbaik saat ini. Dan sebagai pasangannya, gue akan pakai motherboard B850 dari Asus TUF. Yang di sini udah support slot PCIe 5x16 buat GPU, sehingga meminimalisir bottleneck buat si 9060 XT-nya. Dan karena gue habis backup data-data game yang diupdate nih dari PC utama, jadi daripada gue pindah-pindahin lagi ke PC testing, sekalian aja deh, mumpung ada SSD enclosure ini, gue pakai nih untuk ngetes gamenya. Jadi gamenya disimpan di SSD enclosure ini, tinggal colok aja ke PC yang punya USB Type-C tanpa perlu pindah-pindah data lagi. Nah, untuk spek tes sistem selengkapnya bisa dilihat sebagai berikut. Pada game pertama di Marvel Spider-Man Remaster dengan resolusi 1440p, settingan very high, ray tracing high, terus FSR 4 quality, gamenya ini bisa dapat hingga ratusan FPS. Dan ini gua tes tanpa melibatkan frame gen sama sekali. Dan by the way, game-game yang gua tes nanti itu udah support FSR 4 semua. Nah, kemudian di sini gue coba tes di 4K plus FSR 4 quality, dan 9060 XT masih bisa menjalankan game ini dengan mudah karena masih dapat FPS yang cukup tinggi. Nah, kalau udah 4K sih pakai upscaling performance pun itu masih nyaman dilihat, apalagi FSR 4 ini tuh secara image quality jauh lebih improve dibandingkan FSR 3 sebelumnya. Lanjut ke game kedua, ada Horizon Forbidden West, yang di sini gue tes di 1440p settingan very high plus FSR 4 quality. Dan kebetulan game ini tuh nggak memiliki fitur ray tracing. Nah, game ini tuh bisa dapat FPS di 60 sampai 70-an. Dan ketika gua up ke 4K pakai FSR 4 quality, surprisingly masih bisa dapat FPS di 40-an, yang gua rasa sih ini masih cukup tinggi dan smooth. Ya pokoknya toleransi FPS gue pribadi tuh ada di 35, kalau di bawah itu gue anggap tidak smooth atau tidak playable sama sekali. Kemudian nih, ketika FSR 4-nya gue turunin ke performance, nah sekarang FPS-nya tuh bisa dapat dari 50-an bahkan sampai ke 60-an. Game berikutnya yaitu adalah game sejuta umat selama 10 tahun terakhir, yaitu apalagi kalau bukan GTA 5. Tapi di sini gue tes versi enhanced, jadi gamenya ini punya fitur ray tracing. Nah, GTA 5 ini gue tes di 1440p dengan settingan maksimum RT, plus juga pakai FSR 4 quality. Nah, GTA 5 versi ini tuh bisa dapetin 80-an sampai 90-an yang sekali lagi tanpa bantuan frame gen. Kemudian gue coba naikkan ke 4K plus FSR 4 di quality, dan gamenya masih bisa dapat 40-an sampai 50-an FPS, yang mana ini tentunya sih masih smooth banget. Lalu gue coba turunin FSR 4-nya ke performance, dan sekarang bisa dapetin 50-an tinggi dan hampir 60 FPS. Kemudian game keempat yaitu adalah VRAM Hunter Wilds. Ya karena game ini tuh suka banget makan VRAM super banyak. Ini aja gue tes pakai 9060 XT udah makan 14GB di resolusi 1440p. Itu pun pakai upscaling FSR 4 di set di quality. Nah, di settingan ini gamenya bisa dapat 40-an sampai 50-an FPS. Terus ketika di up nih ke 4K pakai FSR 4 quality, gamenya dapat di 30-an FPS aja, yang sepertinya 9060 XT masih cukup berat menjalankan game ini di 4K. Tapi kemudian gue coba turunkan FSR 4-nya ke performance, dan sekarang gamenya tuh bisa dapat FPS di 35 sampai 40-an, yang mana ini menurut gue udah jauh lebih smooth. Selanjutnya, game terakhir yaitu adalah Assassin's Creed Shadows, yang di sini pertama-tama seperti biasa dites dulu di resolusi 1440p. Nah, di game ini tuh bisa dapat FPS di 40-an sampai 50-an. Kemudian ketika gua up ke 4K plus FSR 4 quality, di sini gamenya bisa dapat FPS di 30-an tinggi, yang masih terhitung cukup smooth.
Lalu kalau mau dapat ekstra performa di 4K, kita tinggal turunin aja FSR 4-nya ke performance. Dan di sini bisa dapat di 40-an FPS. Selanjutnya, tak lupa untuk membahas kualitas visual dari FSR 4 itu sendiri. Nah, secara visual si FSR 4 ini tuh bener-bener upgrade banget dibandingkan FSR 3. Lihat aja nih, FSR 4 Performance itu kualitas gambarnya bahkan jauh lebih baik dari FSR 3 Quality. Bahkan pada situasi di mana FSR 3 itu sangat lemah dan gak usable sama sekali, seperti di skenario game Horizon Forbidden West. Nah, sekarang dengan FSR 4 itu visualnya jadi jauh lebih baik dan enak nih untuk dilihat saat lagi main. Namun, cara mengaktifkan FSR 4 ini tuh masih melalui drivernya AMD Radeon. Jadi, harus ada beberapa step yang harus user lalui supaya FSR 4 ini bisa aktif. Pertama, pastikan dulu gamenya ini tuh udah menggunakan upscaling FSR, dan setelah gamenya sudah menggunakan upscaling FSR, buka driver AMD Radeon dan disitu aktifkan settingan FSR 4. Dan setelah itu gamenya di restart dan buka lagi gamenya, dan setelahnya pastinya gamenya sudah bisa menjalankan FSR 4 tersebut. Yang mana kalau FSR 4 yang ini berhasil jalan, itu ditandai ada centang warna hijau di driver AMD-nya. Dan mungkin kalian juga akan notice visual dari gamenya ini meningkat jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, gue harap sih FSR 4 ini langsung bisa diaktifin aja via game tanpa perlu membuka AMD driver. Karena tentunya untuk cara yang masih diberikan sama AMD ini tuh tentunya akan sangat sulit ya untuk user-user awam. Karena ya ini sangat tidak user friendly sekali. Ya, gue cukup yakin cepat atau lambat FSR 4 ini pastinya nanti akan diintegrasikan langsung ke dalam game tanpa perlu buka-buka driver. Karena di sini gue melihat AMD sudah cukup berkomitmen nih untuk mengembangkan FSR ini, di mana mereka bahkan sudah memperlihatkan perkembangan setelah FSR 4 ini yang mereka namai dengan FSR Redstone, yang di sini tuh akan memperbanyak lagi fitur-fitur dari FSR ini menggunakan AI atau machine learning yang dimiliki oleh RX 9000 series. Ya, jadi Radeon RX 9060 XT 16GB ini merupakan GPU yang cukup sweet spot nih untuk memainkan game di resolusi 1440p bahkan dengan fitur ray tracing aktif sekalipun. Karena di sini punya performa yang cukup baik di 1440p yang gue masih merasa kalau masih di atas FPS 35 tuh ya masih lancar-lancar aja lah untuk main. Itu toleransi minimal gue, dan kalau di bawah 35 sih gue merasa itu udah nggak playable. Dan juga kita bisa lihat VRAM-nya ini cukup besar untuk bisa menampung dan menjalankan game di resolusi tersebut, dan bahkan kita masih bisa bikin GPU ini tuh untuk jalan di resolusi 4K. Dan tentunya dengan bantuan FSR upscaling yang sekarang itu udah upgrade jauh banget secara visual dibandingkan generasi sebelumnya. Yang mana tadi udah gua kasih lihat nih side by side ya antara FSR 4 dan FSR 3. Ya, jadi sekali lagi akhirnya ada sebuah GPU mid-range yang bisa kasih harga dan performa cukup menarik. Walau sih gue merasa juga harga 6-7 jutaan itu bukanlah harga yang cukup murah untuk membeli sebuah GPU. At least di sini RX 9060 XT menepati janjinya dan memang lebih murah dibandingkan 5060 Ti 8GB, dan dia bisa kasih VRAM yang jauh lebih tinggi, dan ini GPU ya memang bisa dimainkan di resolusi 1440p. Next, setelah mereview si 9060 XT ini dan juga gue sebelumnya udah membuatkan video untuk si RTX 5060, kayaknya akan seru kita membuat video terpisah untuk membandingkan antara 9060 XT dan juga 5060. Dan itu adalah PR konten gue buat kalian di video selanjutnya. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang si Radeon RX 9060 XT 16GB ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.